Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan pada video ini kita akan menjelaskan materi mengenai bab 11 terkait peramalan kebutuhan keuangan pada mata kuliah manajemen usaha kecil yang diampu oleh Ibu Dr. Kemala Hayati SMSI dengan anggota kelompok terdiri dari Kurnia Dita Indriana dengan ujung NPM 010, Hiltania Aulia Putri dengan ujung NPM 075, Intan Putri Aulia dengan ujung NPM 091 dan Chelsea Dila Angel Restiana dengan ujung NPM 002. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, setelah tadi kita membahas laporan keuangan, sekarang kita masuk ke peramalan keuangan. Peramalan keuangan itu sangat penting karena memberikan gambaran ke depan tentang kondisi usaha, bukan hanya mencatat yang sudah terjadi. Tetapi dengan peramalan kita bisa mengantisipasi masalah keuangan lebih awal sebelum benar-benar terjadi. Selain itu, peramalan juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan yang strategis. Misalnya, kapan waktu yang tepat untuk berekspansi, kapan menambah modal, atau justru menambah biaya. Bukan hanya itu, peramalan yang baik dapat meningkatkan daya tarik usaha di mata investor dan juga kreditur. Kenapa? Karena mereka tuh lebih percaya pada usaha yang memiliki perencanaan keuangan yang matang. Dan yang terakhir itu, peramalan membantu mengendalikan arus kas harian maupun bulanan, sehingga usaha tetap bisa berjalan dengan lancar tanpa terjebak dengan kekurangan dana. Komponen peramalan keuangan. Peramalan keuangan adalah proses memprediksi kondisi keuangan perusahaan di masa depan untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang strategis. Ada 3 komponen utama, yaitu yang pertama itu ada profitabilitas atau laba rugi performa. Digunakan untuk memproyeksikan pendapatan, biaya, dan laba rugi di masa depan. Dengan proyeksi ini, perusahaan itu bisa melihat potensi keuntungan dan menilai efisiensi operasional. Manfaatnya itu untuk mengetahui potensi keuntungan yang bisa diraih perusahaan, mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan seperti ekspansi bisnis atau pengurangan biaya. Yang kedua itu ada kebutuhan aset dan pembiayaan atau neraca performa, menunjukkan berapa aset yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan usaha, serta bagaimana aset tersebut akan dibiayai, baik melalui utang maupun modal sendiri. Manfaatnya itu untuk mengidentifikasi kebutuhan investasi pada aset seperti mesin, gudang, atau teknologi, menentukan sumber pembiayaan, apakah dari modal sendiri, utang bank, atau investor baru, dan menjaga keseimbangan antara aset, kewajiban, dan modal. Yang ketiga itu ada arus kas atau laporan dan anggaran kas, menggambarkan pergerakan uang masuk dan uang keluar. Komponen ini tuh penting untuk memastikan perusahaan selalu memiliki likuiditas yang cukup agar bisa membayar kewajiban tepat waktu dan menjaga kelancaran operasional harian. Manfaatnya itu untuk menjamin perusahaan memiliki likuiditas yang cukup, memastikan perusahaan mampu membayar kewajiban tepat waktu seperti gaji, hutang, dan biaya operasional, dan mencegah masalah keuangan seperti kebangkrutan akibat kekurangan dana. Peramalan profitabilitas. Peramalan profitabilitas adalah proses memproyeksi laba atau rugi perusahaan di masa depan, biasanya dalam bentuk laporan laba rugi performa. Tujuannya untuk mengetahui apakah usaha akan menghasilkan keuntungan atau justru malah mengalami kerugian dalam periode tertentu. Komponen utamanya yaitu yang pertama ada penjualan atau sales revenue, faktor paling krusial karena menjadi dasar perhitungan. Diperkirakan dari data historis, tren pasar, dan riset konsumen. Contohnya, jika tren menunjukkan peningkatan 10%, maka perusahaan bisa memperkirakan target penjualan yang realistis. Yang kedua itu ada harga pokok penjualan atau HPP. Biasanya langsung untuk memproduksi barang atau jasa. Biasanya dihitung sebagai persentase dari penjualan, contohnya biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya produksi lainnya. Yang ketiga itu ada beban operasional, yaitu biaya pemasaran, gaji karyawan, sewa, listrik, dan lain-lain. Contohnya itu biaya iklan 10 juta per bulan untuk meningkatkan penjualan. Yang keempat itu ada beban bunga, yaitu biaya yang timbul jika perusahaan itu menggunakan hutang. Contohnya jika perusahaan memiliki pinjaman 500 juta dengan bunga 10% per tahun, maka beban bunganya itu 50 juta per tahun. Yang kelima itu ada pajak. Pajak itu mengurangi laba bersih yang dapat diperoleh perusahaan. Contohnya jika laba sebelumnya pajak
100 juta dalam tarif pajak 20%, maka pajak yang dibayar itu 25 juta rupiah. Selanjutnya di sini ada peramalan aset. Peramalan aset adalah suatu proses untuk memprediksi berapa besar dan jenis aset yang diperlukan perusahaan agar dapat menjalankan operasional dan mendukung perkembangan bisnis secara efisien dan tepat waktu. Nah, di sini ada dua jenis aset yang diproyeksikan. Yang pertama ada aset lancar, yang kedua ada aset tetap. Nah, aset lancar ini adalah aset yang mudah dicairkan menjadi kas dalam waktu maksimal 1 tahun. Komponennya meliputi kas, piutang usaha, persediaan, dan surat berharga jangka pendek. Yang kedua yaitu ada aset tetap, yaitu aset ini berupa barang berwujud yang digunakan dalam jangka panjang lebih dari 1 tahun untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Komponennya ini mencakup tanah dan bangunan, mesin dan peralatan produksi, kendaraan operasional, dan peralatan kantor. Selanjutnya yaitu ada metode peramalan aset. Metode yang sering digunakan dalam peramalan aset ini adalah metode presentasi penjualan yang mengasumsikan bahwa sebagian besar aset akan bertambah seiring dengan pertumbuhan penjualan. Dengan metode ini, perusahaan dapat memperkirakan kebutuhan aset berdasarkan proyeksi penjualan yang diharapkan di masa depan. Selanjutnya yaitu ada sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan adalah asal dana yang digunakan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modalnya, baik untuk modal kerja jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Selanjutnya ada jenis sumber pembiayaan yang terdiri dari dua, yaitu pembiayaan spontan dan pembiayaan direncana. Yang pertama ada pembiayaan spontan, yaitu dana yang muncul secara otomatis selama operasional bisnis berlangsung tanpa perlu pengajuan khusus. Contohnya adalah utang usaha, biaya akrual atau biaya yang belum dibayar, dan pendapatan yang diterima di muka. Dana ini tersedia karena aktivitas normal perusahaan sehari-hari. Yang kedua ada pembiayaan direncana. Nah, pembiayaan ini dana yang sering sengaja diperoleh melalui upaya perusahaan mencari pendanaan. Sumber eksternal meliputi pinjaman bank, penerbitan obligasi, dan reasing. Sedangkan sumber internalnya berasal dari ekuitas pemilik dari laba yang ditahan. Pembiayaan ini biasanya dirancang untuk kebutuhan modal yang lebih besar atau investasi jangka panjang. Lalu selanjutnya ada peramalan arus kas. Peramalan arus kas adalah proses memproyeksikan aliran kas masuk atau kas inflow dan aliran kas keluar atau kas outflow di masa mendatang untuk memperkirakan saldo kas yang tersedia pada periode tertentu. Tujuannya agar perusahaan dapat memastikan ketersediaan dana liquid untuk membayar kewajiban jangka pendek, mendanai operasional, dan mendukung investasi. Lalu metode peramalan arus kas, di sini ada metode langsung, mengidentifikasi langsung kas masuk dan kas keluar dari transaksi operasional. Lalu metode tidak langsung dimulai dari laba bersih, lalu disesuaikan dengan perusahaan, akun non-kas, penyusutan, piutang, persediaan, lalu utang usaha. Lalu ada komponen peramalan arus kas, yaitu arus kas masuk atau kas flow, lalu arus kas keluar atau kas outflow. Lalu selanjutnya langkah-langkah membuat peramalan arus kas. Pertama adalah proyeksikan penjualan dasar untuk inflow, lalu tentukan kebijakan kredit dan penagihan, berapa persen tunai, berapa persen kredit. Lalu estimasikan biaya operasional dan waktu pembayaran. Hitung pembayaran kewajiban finansial seperti utang, bunga, dan pajak. Lalu susun jadwal arus kas masuk dan keluar per periode, harian, bulanan, atau tahunan. Lalu yang terakhir, tentukan saldo kas akhir dan analisis apakah ada surplus atau defisit. Masalah keuangan ini diatasi dengan peramalan keuangan yang mencakup proyeksi laba rugi, kebutuhan aset, pembiayaan, serta anggaran kas bulanan. Strategi jangka pendek difokuskan pada pengendalian biaya dan menjaga arus kas tetap lancar. Sementara jangka panjang diarahkan pada peningkatan penjualan, perluasan pelanggan, dan pemanfaatan laba ditahan. Kasus ini menunjukkan bahwa kerugian awal bukan tanda kegagalan, melainkan tantangan yang bisa diatasi dengan perencanaan keuangan yang realistis dan pengelolaan kas yang baik. Lalu selanjutnya ada study case. Di sini ada di NR produk. Ia
adalah perusahaan kecil yang bergerak di bidang desain dan instalasi furnitur kayu custom. Pada tahun pertama, perusahaan ini mengalami kerugian besar sebesar $30.000 karena biaya operasional dan investasi awal lebih besar daripada pendapatan. Untuk membiayai usahanya, pemilik menyuntikkan modal sebesar $100.000 ditambah pinjaman bank sebesar $25.000 dan hipotek untuk membeli peralatan. Meski merugi, proyeksi tahun kedua menunjukkan perusahaan bisa memperoleh laba sekitar $30.375 seiring peningkatan penjualan dan efisiensi biaya. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa peramalan kebutuhan keuangan adalah langkah penting bagi setiap usaha, baik besar maupun kecil. Dengan peramalan, perusahaan dapat memprediksi profitabilitas, kebutuhan aset, pembiayaan, dan juga arus kas, sehingga lebih siap menghadapi resiko kekurangan dana atau kelebihan kapasitas yang tidak efisien. Peramalan yang realistis akan membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang strategis, menjaga likuiditas, menarik investor, serta membangun kepercayaan kreditur. Jadi bisa dikatakan bahwa peramalan keuangan itu bukan hanya alat prediksi, melainkan juga instrumen pengendalian dan juga perencanaan agar usaha bisa tumbuh secara berkelanjutan. Dan itu dia materi yang dapat kelompok kami sampaikan terkait peramalan kebutuhan keuangan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.